Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perintah chamfer dan fillet pada AutoCAD. Perintah chamfer itu digunakan untuk merubah satu titik sudut menjadi garis miring. Misalnya pada suatu persegi panjang, biasanya dia ada titik-titik sudutnya, itu bisa kita ubah menjadi garis miring, itu dengan menggunakan perintah chamfer. Kemudian yang kedua, itu perintah fillet digunakan untuk merubah titik sudut hingga membentuk satu kelengkungan. Itu nanti bisa kita gunakan perintah fillet dengan menentukan jari-jarinya. Yang pertama, saya akan tunjukkan langkah-langkah ketika kita mengoperasikan perintah chamfer. Di sini saya sudah memiliki satu objek dua dimensi berupa persegi panjang yang ukurannya lebar 400 dan panjangnya 600. Jadi kita perlu tahu ukuran dari objek dua dimensi yang akan kita lakukan perintah chamfer maupun fillet, karena nanti kaitannya ketika menentukan jari-jari maupun jarak ketika membentuk suatu kemiringan. Sesudah itu kita lihat pada kelompok toolbar modify. Kemudian ini adalah icon perintah chamfer. Ini apabila diklik panah ke bawah, ini ada perintah fillet juga yang terdapat di sini. Yang pertama saya pakai perintah chamfer dulu. Kemudian kita diminta menentukan first line, select first line. Jadi ini adalah satu garis di mana nanti sudut yang diapit oleh garis itu, salah satunya garis ini kita pilih dulu, itu nanti yang akan kita jadikan garis miring. Saya klik dulu di sini first line-nya. Kemudian sesudah itu kita menentukan jaraknya. Jarak di sini maksudnya adalah jarak dari titik sudut ini ke satu titik di mana titik ini nanti adalah dimulainya garis miring. Untuk itu saya klik ini distance atau ketik di sini huruf D. Kemudian tekan enter. Sesudah itu kita diminta menentukan first chamfer distance. Jadi jarak yang pertama. Misalnya saya pilih 30. Kemudian sesudah itu tekan enter. Jadi saya tuliskan 30 untuk jarak pertamanya, kemudian tekan enter. Sesudah itu kita diminta untuk menentukan jarak yang kedua. Jadi chamfer specify second chamfer distance, kita tentukan yang kedua. Misalnya saya pilih 60. Saya tuliskan 60 di sini pada command line, kemudian tekan enter. Sesudah itu kita diminta klik garis yang kedua. Jadi tadi yang pertama kita sudah memilih satu garis, itu garis yang pertama yang mengapit sudut yang akan kita ubah menjadi miring. Kemudian sekarang kita diminta memilih garis yang kedua. Garis ini harus mengapit sudut yang akan kita buat miring. Tadi kita sudah memilih garis yang pertama ini ya, yang mendatar pada bagian atas. Maka kita pilih garis yang kedua itu harus salah satu di antara ini atau yang di sini, yang vertikal. Kalau di sini dia tidak bisa karena dengan garis pertama dia tidak mengapit. Misalnya saya pilih di sini. Nah, ini terlihat ya sudutnya menjadi miring. Saya klik. Nah, bisa dilihat. Ini sudut tadi pada persegi panjang tadi itu berubah menjadi garis miring di mana jarak pertama, tadi kita akan menentukan jarak pertama. Jarak pertama itu adalah pada garis yang kita klik pertama, yang kita pilih pertama di sini. Nih, terlihat 30. Nah, kemudian ketika kita menentukan jarak yang kedua itu adalah pada garis yang kedua kita pilih. Misalnya saya undo dulu. Kemudian saya ulang perintah chamfernya, chamfer. Saya pilih tetap di sini first line-nya. Kemudian saya pilih distance, kemudian first chamfer distance atau jarak pertamanya saya tulis tetap 30, jarak keduanya 60,
Tetapi saya pilih garis yang kedua itu di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita menentukan first distance atau jarak pertama itu adalah pada garis yang pertama kita pilih tadi. Kemudian yang kedua itu adalah garis yang kita pilih belakangan. Selanjutnya saya akan tunjukkan langkah-langkah melakukan perintah fillet. Ini saya undo saja. Kemudian saya klik perintah fillet di sini pada kelompok toolbar modify. Pilih yang ini ya. Sesudah itu kita pilih satu objek atau satu garis kalau bentuk seperti ini. Misalnya saya pilih di sini. Kemudian karena ini kita akan membentuk kelengkungan pada satu titik sudut, maka yang kita tentukan adalah radius atau jari-jarinya. Di sini pilihan radius ada di dalam kurung. Bisa langsung klik ini atau ketikkan R, tekan Enter. Sesudah itu, tuliskan radius yang akan kita gunakan dalam kelengkungan yang kita bentuk dari titik sudut tadi. Misalnya radiusnya saya tulis 20 saja. Sesudah itu, tekan Enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilih satu objek lagi atau objek kedua. Di sini adalah garis berikutnya ya. Saya pilih yang di atas, kita lihat. Nah, ini dia membentuk kelengkungan. Coba saya ulang lagi dengan jari-jari yang lebih besar ya. Biar kelihatan, lebih kelihatan. Klik fillet. Kemudian saya pilih first object. Klik radius. Saya berikan radiusnya 50. Enter. Saya pilih objek kedua tuh guys. Nah, ini. Jadi, ini adalah langkah-langkah kita melakukan perintah fillet. Demikian tadi penjelasan saya, dan saya sudah tunjukkan langkah-langkah untuk melakukan perintah fillet maupun chamfer. Semoga materi yang saya paparkan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.